Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Ya, oke. Silakan masuk. Oke, duduk dulu. Silakan di sana. Oke. Oh ya, silakan duduk kan. Ya, Insya Allah. Ya, Ini, terima kasih ya. ini namanya siapa ini? Kalau boleh tahu. Nama saya Trias Merani. Trias Meirani. Dari mana? Kak Trias. Dari Panggul Trenggalek. Dari Panggul Trenggalek. Panggul itu Panggul yang mana? Panggul yang paling pelosok ujung Panggul sendiri. Pelosok. Pasti salah. Kok sudah tahu ya? Iya. Masnya? Iya, ya aslinya nggak tahu coba anu aja. Oke, di sini saya sebagai konselor, nama saya itu Bahar. Ya, nanti panggil Mas saja, Mas Bahar gitu ya, Kak Rias ya. Iya, siap Mas. Jadi oke. Kenapa Kak Trias nggak ada angin, nggak ada hujan pagi-pagi sini? Ada apa sih? Sebenarnya saya tuh sumpah butuh pencerahan dari Mas Bahar. Perihal apa sumpahnya? Perihal diri saya sendiri. Diri sendiri. Kenapa itu? Bisa diceritakan? Jadi gini ya, saya tuh posisi sekarang di suatu pondok. Saya sekarang jadi pengurus di pondok dan saya kuliah di yayasan tersebut. Sampean di pondoknya juga sekolah di perguruan tingginya. Perguruan tingginya. Yayasan tersebut. Di pondoknya ada perguruan tinggi gitu ya? Ya, betul sekali. Ya, silakan. Nah, saya itu di sisi lain, saya di situ ketika pengabdian dapat pengabdian 2 tahun, 3 tahun jalan, 3 tahun mau ke 4, itu saya tiba-tiba dipanggil, saya dimintai tolong untuk bantu di salah satu lembaga yayasan tersebut. Kalau boleh tahu lembaga apa itu? Kan di yayasan tersebut ada 3 lembaga, mulai dari MTS, MA, dan SMK. Dan saya dimintai bantuan untuk jadi tenaga pendidik di lembaga yang SMK. Gitu. Terus apa masalahnya ini? Kenapa kok sumpah Mbak Kak Trias ini? Saya tuh kan dari pagi saya harus ke sekolah sampai siang jam 1 lebih atau jam setengah 2 lah, paling lama sampai setengah 2 atau jam 2. Nah itu nanti kadang kalau ada jam kuliah, jadi saya tuh belum ada waktu istirahat, sudah langsung kuliah, dan setelah itu sore nanti udah di pondok, malam juga pondok. Jadi saya tuh bingung bagi waktunya. Saya harus memprioritaskan yang pondok atau kuliah atau di lembaga yang tersebut tadi. Oke. Jadi tentang prioritas mana pembagian waktunya gitu ya Kak Trias ya? Saya sering gabruk gitu waktunya. Sore kan KMI ngajar sama kuliahnya itu jamnya bareng. Emangnya jam kuliah itu mulai jam kapan? Sebenarnya kuliah itu mulai jam 2 sampai jam 5, tapi seringan kan stimul waktu masuknya. Masuk setengah 3 atau jam 3 sebenarnya. Yes. Terus yang itu pendidikan yang di pondok itu mulai jam berapa sore? Mulai jam 2 juga sampai setengah 4 sore. Sampai setengah 4 sore. Ini masalah yang perlu cukup dibahas ya. Oke, kita coba uraikan masalahnya Kak Trias. Apa yang dirasakan Kak Trias saat di lembaga, di pondok pesantren, atau di kuliah? Apa yang dirasakan? Ini pertama di lembaga dulu. Apa yang dirasakan Kak Trias? Di lembaga yang saya rasakan ya sebenarnya fan-fan aja, cuma
mungkin karena saya masih paling kecil di situ, paling muda Iya. di lembaga tersebut, jadi apa-apa selalu yang dimintai tolong dulu gitu. Mesti suruh kesana kesini, apa ada apa suruh gitu. Mesti yang sering dimintai tolong. Sebagai junior gitu ya. Ya karena sebagai junior mau menolak pun masih susah karena saya ya masih apa awal di situ. Jadi nggak enakan juga ya, nggak enakan juga sama yang lebih tua gitu ya. Masa diminta tolong nggak mau gitu ya. Sungkan. Oke. Itu kalau yang di lembaga ya. Kalau di pondok gimana? Di pondoknya itu gimana perasaannya Kak Trias itu gimana? Atau yang dialami Kak Trias itu saat di pondok itu gimana sih? Mungkin karena di sini tuh di pondoknya saya sudah lama, maksudnya udah dari MTS, SMA, terus kuliah pun saya di pondok tersebut, jadi itu saya merasa kayak udah bosan dengan kondisinya gitu. Bosan dengan keadaannya di pondok itu, soalnya monoton gitu-gitu aja gitu. Mau dibuat perubahan pun juga susah gitu. Jadi kalau di pondok itu bosan gitu ya. Terus kalau di lembaga itu ya baik-baik saja, biasa-biasa saja gitu. Cuma ya karena masih junior akhirnya nggak enakan sama yang lebih tua gitu ya. Masih muda. Terus kalau di kuliah gimana kalau di kuliah perasaannya Kak Trias? Karena berhubung di kuliah tuh maksudnya ya. Oh iya. Terus apa perasaannya Kak Trias di kuliah? Perasaanku itu ketika kuliah, karena kuliah itu ya agak terpaksa sih Mas. Karena ya awalnya itu saya kuliah itu karena ya diharuskan sama pimpinan, karena saya kan pengabdi di pondok tersebut. Diharuskan untuk kuliah juga, jadi sambil jadi pengurus juga kuliah juga. Jadi ya agak males karena ya yang saya jelaskan di awal tadi, jamnya tabrakan sama ngajar madin ke MI sore di pondok. Ngajar madin di pondok ya tabrakan. Ya wajar sih ya kalau sama yang keluarga juga ya, dari pagi sudah kerja terus siang langsung ngajar lagi gitu ya, sore ketambahan hari kuliah, akhirnya ya perlu kadang-kadang ya mau berangkat tapi ya sudah capek gitu ya. Betul sekali. Masalah sih. Oke, sebelum kita ke masalahnya, saya ingin tahu kok bisa Kak Trias ini di lembaga tersebut terus disuruh ngajar juga terus kuliah. Yang pertama kita di lembaga dulu, kok bisa itu? Kan saya posisi masa pengabdian dapat 2 tahun pengabdian, mau di jalan 3 di pertengahan ke pengabdian ke-3 tahun itu saya dipanggil sama pimpinan untuk diminta tolong untuk membantu di lembaga tersebut. Ya gitu. Ya berarti dari pimpinan ya disuruh ke lembaga tersebut untuk membantu di lembaga tersebut. Terus kalau yang di Madin itu juga berhubung saya pengurus pondok, itu juga karena pengurus pondok diharuskan buat ngajar di Madin sore. Itu juga dari peraturan pondok, dari pimpinan juga gitu ya? Harus ngajar. Terus yang kuliah ini juga? Yang kuliah ini juga kan karena pengabdian di pondok, anak yang mengabdi di pondok itu diharuskan kuliah di yayasan tersebut. Gitu. Kalau menurutnya Kak Trias ada keringanan apa enggak kalau pas di kuliahannya itu? Menurut saya mungkin ya karena satu yayasan ya bukannya kita seenaknya sendiri, tapi ya karena maksudnya karena tekanan ketika enggak kuliah
ketika nggak ngajar tapi Iya. kita kuliah itu nanti kita akan dimarahi sama pengawas madinnya, kok nggak ngajar dulu kok langsung kuliah gitu. Nah ketika saya ngajar mau kuliah itu kan katanya masnya tadi sudah capek, sudah sore, Iya juga. dia mau masuk kelas itu pun kadang kan sudah terlambat. Iya, ada pepatah mengatakan daripada nggak masuk, gimana mas? Gimana? Pepatah yang gimana? Pepatah yang Lebih baik terlambat gitu. daripada nggak masuk, tapi ya karena sudah sore gitu ya, itu sudah energi itu sudah habis. Bener sih, iya sih. Berarti Kak Trias ini wanita yang sangat strong ya. Bisa dibilang gitu. Kalau saya jadi sampean paling saya tinggal tidur. Tapi enggak. Iya, itu cuma bercanda ya. Ya. Oke, kalau gini modelnya. Jadi seperti ini ternyata. Seandainya Kak Trias, kalau Kak Trias mengorbankan waktu yang mana, itu mengorbankan waktu yang apa? Yang lembaga atau pondok ataupun kuliah? Selama berjalan saya berada di lembaga ini, itu saya lebih mengorbankan ke kuliah, karena ya tadi waktunya kuliah sama waktunya ngajar mading itu tabrakan. Jadi ketika nanti saya kuliah dan nggak ngajar mading, nanti bakal dicari sama pengawasnya mading, kemana kok nggak ngajar, selalu kayak gitu. Jadi saya lebih ngajar dulu, dan ketika saya ngajar dulu itu saya kan ada waktu dari jam 3:30 ke jam 5 itu masih ada waktu mungkin satu mapel, satu matkul pelajaran. Cuma kadang mungkin karena energi saya itu sudah habis dari pagi sampai sore, jadi saya nggak kuliah sampai nggak kuliahnya. Tapi kalau ada waktu jadwal presentasi itu saya usahakan masuk. Iya sih, itu masuk karena ya nggak enak sama temen-temen. Iya sih, masuk akal juga sih. Oke. Saya boleh ngasih rekomendasi ataupun? Iya, siap saya terima. Ya, gini, jadi menurut saya, rekomendasi saya, selain Kak Trias ini mengatur waktunya atau membagi waktunya, juga membagi energinya untuk apa Kak Trias. Jadi kalau seandainya Kak Trias itu sudah dari pagi sudah di lembaga, itu kalau saya rekomendasikan saat jam 10 atau jam 11 itu Kak Trias memiliki waktu sendiri atau me time, entah itu untuk makan ataupun istirahat atau tidur siang gitu Kak Trias, agar energinya Kak Trias itu tidak terkuras dengan cepat. Itu Kak Trias kalau dari saya gitu. Terus pas di pengajaran mading, nah kalau seandainya Kak Trias ngajarnya kalau perihal nulis atau apa, kan itu kadang-kadang juga membutuhkan tenaga ya Kak Trias. Nah, kalau saran dari saya, rekomendasi dari saya itu coba Kak Trias itu mengurangi hal-hal tersebut, meskipun ya kadang-kadang juga butuh ya, tapi kalau bisa dikurangi aja sehingga nanti masih ada energi untuk sore harinya. Adapun di kuliah nanti juga bisa masuk meskipun satu mata pelajaran ataupun mata kuliah itu masih ada energinya. Itu sih kalau saran dari saya atau rekomendasi dari saya gitu Kak Trias. Mungkin ya Kak Trias juga bisa langsung coba besok ataupun kapan gitu ya. Ini cuma sekedar opsional aja, ataupun nanti terserah Kak Trias mau melakukan atau tidak. Setidaknya ini nanti jadi referensi tambahan ataupun opsi tambahan untuk ketika Kak Trias membagi waktu ataupun membagi energi gitu ya Kak Trias. Jadi PR-nya Kak Trias itu membagi waktu sama membagi energi. Kalau saran dari saya seperti itu Kak Trias. Oke Kak Trias, apa ada yang mau disampaikan lagi Kak Trias selain hal itu, tentang akademik ataupun tentang vokasi ataupun rencana Kak Trias setelah
setelah dari pondok pesantren gitu mungkin ada ya? Sejauh ini saya juga masih bingung gitu setelah dari pondok itu mau kemana. Itu bingungnya perihal apa itu Kak Trias? Pekerjaan itu coba Kak Trias itu mengurangi hal-hal tersebut, meskipun ya kadang-kadang juga butuh ya, tapi kalau bisa dikurangi aja sehingga nanti masih ada energi untuk sore harinya. Adapun di kuliah nanti juga bisa masuk meskipun satu mata pelajaran ataupun mata kuliah itu masih ada energinya. Itu sih kalau saran dari saya atau rekomendasi dari saya gitu Kak Trias. Mungkin Terima kasih. ya Kak Trias juga bisa langsung coba besok ataupun kapan gitu ya. Ini cuma sekedar opsional aja ataupun nanti terserah Kak Trias mau melakukan atau tidak. Setidaknya ini nanti jadi referensi tambahan ataupun opsi tambahan untuk ketika Kak Trias membagi waktu ataupun membagi energi gitu ya Kak Trias. Jadi PR-nya Kak Trias itu membagi waktu sama membagi energi. Kalau saran dari saya seperti itu Kak Trias. Oke Kak Trias, apa ada yang mau disampaikan lagi Kak Trias selain hal itu, tentang akademik ataupun tentang vokasi ataupun rencana Kak Trias setelah dari pondok pesantren gitu mungkin ada ya? Sejauh ini saya juga masih bingung gitu setelah dari pondok itu mau kemana. Itu bingungnya perihal apa itu Kak Trias? Pekerjaan apa gimana Kak Trias? Ya pekerjaan juga belum punya pandangan gitu. Belum punya pandangan. Kalau guyonnya orang dulu itu kalau nggak punya pandangan itu biasanya disuruh nikah Kak Trias. Tapi saya belum mau ke situ dulu. Pengen nyari gitu. pengalaman. Ingin mencari pengalaman hidup gitu ya Kak Trias sebelum menjalin sebuah rumah tangga. Bagus ya, bagus kan. Iya sih. Pak Omasnya sudah menanyakan. Enggak kan itu ya guyonannya orang dulu ya. Saya juga nggak tahu karena kalau sampean bingung ya nikah aja gitu. Tapi ya saya ya masih nikah santai aja saya juga masih butuh bimbingan juga perihal tentang hidupnya. Tapi saya juga mencoba untuk memberikan bimbingan kepada orang lain tentang kehidupan mereka, entah itu dari dirinya sendiri, akademik maupun pekerjaan besok itu Kak Trias. Oke Kak Trias, saya simpulkan ya Kak Trias bahwasanya masalahnya Kak Trias itu dari membagi waktu sama membagi energi ya Kak Trias ya. Yang mana itu sejak jam 7 itu harus sudah ada di lembaga secara di pondok pesantren gitu ya, sampai siang sampai jam setengah 2, terus ada waktu 30 menit untuk istirahat, habis itu langsung masuk untuk ngajar madinnya pondok pesantren gitu ya, sampai jam setengah 4 terus masuk lagi untuk kuliah gitu ya biasa ya begitu ya biasa. Nah, nanti saya rekomendasikan, saya kasih opsi atau pilihan yang mana nanti saat jam 7 itu Kak Trias masuk ke me time jam 10 jam 11, entah itu tidur siang, tapi saya rekomendasikan tidur siang sih Kak Trias, soalnya enak itu. Entah itu bisa tidur apa enggak gitu. Betul sekali ya. Nah, terus habis itu siangnya itu pas ngajar itu mengurangi hal-hal yang menguras energi ya Kak Trias, kayak ataupun jalan-jalan enggak, jalan-jalan cuma sana kemari itu harus dikurangi aja ya, karena ya lihat waktunya, lihat juga energinya Kak Trias juga tergantung sih ya, juga energinya Kak Trias. Kalau masih banyak ya boleh, kalau sudah sedikit ya santai aja gitu ya Kak Trias. Terus habis itu lanjut ke kuliahnya yang mana juga pengaruh ya Kak Trias ya, karena juga gelar sarjana gitu sangat penting untuk dicapai apalagi zaman sekarang gitu. Kalau nggak sarjana nggak diterima gitu di kerja biasanya gitu. Oke Kak
Trias di situ dari saya. Ada lagi Kak Trias, beneran mumpung kita masih ketemu Kak Trias, masih ada waktu untuk membicarakan hal-hal apa sudah gitu. Sepertinya sudah untuk sampai sini. Oke, apa yang dirasakan Kak Trias setelah mengikuti bimbingan ini Kak Trias? Yang saya rasakan udah dapat beberapa solusi dan saran dari Mas Bahar. Iya. Ya semoga besok saya bisa mencoba menjalankan solusi atau sarannya tadi. Oke. Kalau seandainya solusinya belum manjur efektif ya, bisa kembali ke sini kalau Kak Trias nggak apa-apa. Iya, siap. Nggak antara kita nanti buat janji gitu aja gitu ya. Kalau seandainya belum efektif terkait hal rekomendasi saya, ataupun juga Kak Trias juga harus cari-cari atau pinter-pinter bagi energinya gitu ya Kak Trias ya. Siap. Selalu capek tuh. Oke, itu saja karena sesinya sudah selesai. Terima kasih Kak Trias telah berkunjung ke bimbingan saya. Juga terima kasih atas waktunya ya. Mungkin juga Kak Trias di sini juga. Tuh. Saya juga terima kasih kembali atas waktunya Mas Bahar hari ini. Ya mungkin cukup sampai sini dulu ya Mas. Besok bisa lain waktu saya kesini lagi. Ya, kalau ada apa-apa silahkan, saya terbuka lebar atas bimbingan ini ya Kak Trias. Oke, Kak Trias sudah ini pulangnya gimana ini? Mau saya anterin apa enggak ini? Pulang sendiri saja ya? Pulang sendiri saja. Saya terbiasa mandiri. Oke, terima kasih Kak Trias atas kunjungannya.